Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezeki sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri orang yang meninggal dunia husnul khatimah. Berbicara tentang husnul khatimah, hampir semua umat muslim bercita-cita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dimudahkan jalannya menuju sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan tersebut saat ajal tiba. Bahkan, sebagian orang meninggal dalam keadaan atau kondisi maksiat dan merasakan sakit yang luar biasa ketika dicabut nyawanya. Berikut ini adalah 15 ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan tergolong mati syahid. Yang pertama, meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang ketiga, orang yang meninggal dengan keringat di dahi. Hadis riwayat Ibnu Huraidah dari ayahnya bahwa ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sakarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dengan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, orang meninggal dalam keadaan sakit perut, gangguan lambung, ginjal, usus dan sebagainya yang ada di sekitaran perut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati karena sakit perut, maka ia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, wanita yang meninggal saat melahirkan bayinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah taun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang mati karena melahirkan terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, orang yang meninggal dunia karena wabah penyakit taun. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Nawawi, taun adalah sejenis penyakit kulit seperti bisul-bisul, bengkak dan memar di seluruh tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian yang ketujuh, orang yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Islam atau jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rezeki." Quran Surat Ali Imran ayat 169. Yang kedelapan, orang yang meninggal karena terbakar api. Dari Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada 7. Mati karena ta'un, syahid. Mati karena tenggelam, syahid. Mati karena sakit tulang rusuk, syahid. Mati karena sakit perut, syahid. Mati karena terbakar, syahid. Mati karena tertimpa benda keras, syahid. Wanita yang mati karena melahirkan, syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, orang yang meninggal karena tenggelam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena sakit ta'un, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, orang yang meninggal sebab kejatuhan bangunan atau jatuh dari tebing. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena sakit ta'un, sakit perut, tenggelam, dan orang yang kejatuhan bangunan atau tebing dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-11, orang yang meninggal setelah menjalankan amal soleh. Seseorang yang meninggal saat menjalankan amal soleh seperti bersedekah, puasa, salat, haji, dan ibadah lain tergolong husnul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan Allah, lalu wafat setelah mengucapkan, maka dia masuk surga. Kemudian yang ke-12, orang yang meninggal dengan wajah tanpa ketakutan. Orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh semasa hidupnya, maka mereka tidak akan takut menghadapi kematian. Sebaliknya, mereka justru berharap akan kematian agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya orang-orang tersebut akan meninggal dengan wajah berseri-seri. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah akan senang bertemu dengannya, dan sebaliknya. Yang ke-13, orang yang meninggal karena mempertaruhkan hartanya. Harta di sini dapat diartikan sebagai benda seperti uang, emas, dan sebagainya, serta bisa juga kehormatan diri. Abu Hurairah meriwayatkan, datang seorang laki-laki pada Rasulullah SAW dan berkata, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku? Rasulullah menjawab, jangan kau berikan hartamu. Lantas, bagaimana jika ia melawanku? Lawanlah dia. Bagaimana kalau ia membunuhku? Engkau syahid. Jawab Rasulullah. Yang ke-14, orang yang meninggal karena mempertahankan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya, syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-15, orang yang meninggal dengan pujian.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat melihat sebuah jenazah yang diangkat menuju pemakamannya. Mereka pun memuji jenazah ini. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 15 ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Semoga kita termasuk salah satunya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.